Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Haleluya. Saya perhatikan ornamen Imlek mulai dipasang. Karena memang minggu ini nanti kita sudah merayakan Imlek. Minggu depan pun ibadah minggu dengan suasana Imlek. Ya, terus kemudian lanjut lagi 14 Februari, Valentine's Day, sekaligus Election Day, pemilu. Kita doain ya saudaraku supaya presiden dan presiden dan wakil presiden yang terpilih benar-benar adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Indonesia masuk dalam rencana Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan aja buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semua. Judulnya adalah berkat pasti di keadaan tidak pasti. Kenapa kok saya ngomong soal hal ini? Karena ada banyak ketidakpastian di dunia di mana kita berada sekarang ini. Ada banyak ketidakpastian secara politik, secara ekonomi, secara keamanan. Dan karena dunia berubahnya cepat sekali, perubahan terjadi semakin cepat, maka ketidakpastian juga semakin tinggi. Jadi banyak orang itu ngerasa kayak dalam hidupnya kayak nggak punya pijakan. Sebentar ini sudah berubah lagi. Dan banyak faktor-faktor yang terjadi yang di luar perhitungan. Karena merasa nggak ada pijakan, nggak ada yang bisa dipegang. Akhirnya banyak orang gelisah, banyak orang cemas, banyak orang khawatir. Itu keadaan dunia sekarang ini. Tapi hari ini saya ingin membawa berita baik buat saudara semua. Jemaat keluarga Allah, sekalipun di dunia banyak ketidakpastian, tapi di dalam Yesus selalu ada kepastian. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Nah pertanyaannya, kenapa di dalam Tuhan kita bisa menemukan kepastian? Sederhana. Nomor satu, karena Tuhan kita, Tuhan yang pasti. Oke, dia bukan Tuhan yang moga-moga. Dia bukan Tuhan yang mungkin ini, mungkin itu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang pasti. Kalau Anda ikut Yesus, bukan moga-moga masuk surga. Anda ikut Yesus, pasti terima pengampunan dosa. Pasti Anda diperdamaikan dengan Allah. Pasti bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi di dalam Yesus selalu ada yang namanya kepastian. Dia pribadi yang seperti itu. Dia pribadi yang bisa diandalkan, dia pribadi yang bisa dipegang. Itu sebabnya kalau Anda jadikan Yesus pegangan dalam hidupmu, maka hidupmu pasti. Masa depanmu pasti. Amin. Mujizatmu pasti. Ada banyak orang yang berpikir mujizat itu untung-untungan. Mujizat itu semoga, mujizat itu mungkin sekali seumur hidup. Tapi kalau saudara ngerti kebenaran, nanti kita akan belajar. Mujizat itu pasti. Dan mujizat itu selalu. Kita bicara dimensi yang berbeda ya. Karena banyak orang gak ngerti sisi yang satu itu. Karena itu kayak doanya untung-untungan. Berharapnya untung-untungan. Wah pas dapat mujizat. Saya mau ngomong sama saudara dalam hidup saya, yang namanya mujizat itu pasti. Yang namanya mujizat itu selalu ada. Yang orang sebut kebetulan itu kebetulan yang selalu terjadi. Oke, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang pasti. Mujizatmu pasti, jawaban doamu pasti, kemenanganmu pasti, berkatmu pasti, masa depan gilang gemilangmu pasti. Amin. Gak terpengaruh dengan situasi, kondisi, gak peduli pandemi, gak peduli krisis, gak krisis, resesi, gak peduli situasi seperti apapun. Selama Anda punya Tuhan yang pasti, maka janjinya pasti tergenapi. Sebegitunya Tuhan kita. Mari kita baca di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Sampai di situ dulu. Anda coba pikirkan. Mungkin enggak gunung itu beranjak? Mungkin enggak
bukit itu bergoyang. Boleh dikatakan kayak nggak mungkin. Kenapa? Mereka sangat besar, gunungnya besar, tinggi, kuat. Orang ngomong ini nggak mungkin bergerak. Tetapi kalaupun gunungnya goyang, bukitnya goyang, ini bicara tentang yang gede-gede, yang raksasa-raksasa. Mungkin gunung dan bukit ini bicara tentang grup-grup yang powerful, pribadi-pribadi yang berkuasa. Konglomerat-konglomerat besar, perusahaan-perusahaan top. Tapi ada waktunya loh, yang sebesar, sepowerful, sekuat itu pun bisa goyang loh. Dan firman Tuhan ngomong, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, yang besar, yang kuat, yang hebat, semuanya goyang. Perhatikan baik-baik ini. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Karena itu Anda gak usah takut, gak usah gelisah. Karena kasih setia Tuhan pasti. Anda tidak akan ditinggalkan, Anda tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan pasti ada di pihak saudara. Tuhan pasti menjagai dan melindungi saudara. Tuhan pasti menjamin masa depan saudara. Amin. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Karena itu Anda bisa damai. Wong Tuhan sayang sama kita kok. Yang menciptakan langit dan bumi membackup kita. Dia ada di pihak kita. Itu sebabnya baca berikutnya. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Itu sebabnya orang kalau menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidupnya. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai pegangan di dalam hidup kita. Mau bumi bergoyang, kita tetap tenang. Hati kita damai, kita kokoh. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang pasti. Jadikan Tuhan andalan di dalam kehidupan saudara. Jangan jadikan kekayaan andalan dalam hidup saudara. Karena kekayaan itu tidak pasti. Apa ada ayatnya Pak? Mari kita buka. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Ternyata Alkitab ngomong bahwa kekayaan itu sesuatu yang tak tentu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, itu sebabnya kalau kita berharap sama manusia, akhirnya kita akan dikecewakan. Anda mengandalkan pejabat, akan ada satu titik, Anda sendiri akan kecewa. Ada batasannya ya. Dan termasuk kalau orang mengandalkan uang. Kadang-kadang banyak orang itu terbalik. Harusnya kita merasa aman kalau Tuhan andalan kita. Tapi banyak orang ngomongnya, ya kalau cuma Tuhan, tapi kan gak punya uang. Loh, sebagian terbalik. Justru kalau hanya punya uang, gak punya Tuhan, tapi malah merasa aman. Selama depositonya tebel, simpenannya banyak, USD-nya masih melimpah, ya batangan emasnya mungkin masih banyak. Rasanya aman. Tapi firman Tuhan jelas ngomong, jangan berharap, jangan andalkan sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan. Kekayaan hari ini boleh ada, besok tiba-tiba lenyap begitu saja. Ada berapa banyak orang yang hari ini bersinar terang melejit naik dan besok tiba-tiba habis semuanya. Dari zaman Alkitab sama. Kalau sudah baca tentang Ayub, dia adalah konglomerat terkaya pada zaman itu. Dia punya segalanya. Kita ngomong 7 keturunan gak habis hartanya. Tapi dalam sehari, tanpa diduga sama sekali, dia kehilangan segalanya. Mungkin sudah ngomong itu kan zaman itu. Zaman sekarang juga sama. Terjadi terus menerus di sekeliling kita. Apakah saudara pernah dengar nama ini? Sam Bankman-Fried? Raja kripto dunia. Baru beberapa tahun yang lalu dia diunggul-unggulkan.
Forbes, majalah-majalah top dunia, mencatat ini, apa itu namanya, under 30 yang paling ngetop di dunia, paling kaya di dunia, hartanya 300 triliun, 400 triliun. Dia punya segalanya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda punya 400 triliun, Anda merasa tenang apa tidak? Tapi sekarang saudara searching aja di Google, ya, nama yang sama dan dalam hanya beberapa tahun nasibnya berubah total. Semuanya habis, sekarang dia mau dipenjara. Alkitab tuh nggak bisa salah. Alkitab itu ya dan amin. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kalau ada satu yang kita bisa harapkan, ada satu yang perlu kita andalkan dalam hidup kita, cuma satu nama, Yesus. Dia andalan kita, dia segalanya, dia sumber pengharapan, dia pertolongan, dia sumber kehidupan kita. Amin. Mungkin ada yang ngomong sama saya, Pak itu kan kripto. Kripto kan sebentar naik, sebentar turun. Kalau properti itu kan pasti. Kita main yang pasti-pasti. Saudara coba lihat yang terjadi di China sekarang. Semua top property developer di China sekarang goyang semuanya. Satu perusahaan aja utangnya sama dengan APBN Indonesia. Ribuan triliun dan nggak tahu sekarang mau bayarnya gimana, kolaps semua. Coba saudara renungkan. Firman Tuhan itu nggak bisa salah. Kebenaran itu kebenaran. Hari ini saya ajak saudara, jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan manusia, jangan andalkan apapun dan siapapun. Cuma satu andalan dalam hidup kita, Yesus. Kalau Anda andalkan Yesus, ada kepastian dalam hidup saudara. Ada kepastian di dalam keluarga saudara. Ada kepastian untuk masa depan saudara. Bahkan ada kepastian untuk hidup yang kekal. Amin. Jadi di dalam Yesus ada kepastian. Karena dia Tuhan yang pasti. Nomor 2, karena firman Tuhan, firman Allah adalah perjanjian yang pasti. Saya mau tanya sama saudara, di sini siapa yang punya Alkitab angkat tangan? Yang bawa Alkitabnya angkat tangan. Yang bawanya di handphone angkat tangan. Yang belum di-download Alkitab di handphone, tolong di-download setelah ini. Pertanyaan saya, kita semua orang Kristen punya Alkitab ya. Seperti apa saudara memandang dan memperlakukan Alkitab saudara? Berapa banyak orang memperlakukan Alkitabnya seperti buku biasa? Atau seperti kayak buku motivasi di luar sana, ada pelajaran-pelajaran yang bisa ditarik, yang mungkin beberapa prinsip yang bisa kita ambil, kita pelajari. Atau sebagian menganggap cuma buku sejarah, atau bahkan buku fiksi. Sebagian menganggap buku fiksi. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu isinya adalah perjanjian kita sama Tuhan, manusia sama Tuhan. Makanya Alkitab terdiri dari 2, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mau tanya sama saudara, Anda pernah buat perjanjian di notaris? Perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, atau perjanjian apapun? Ada dokumennya enggak? Ada dokumennya tuh. Dan setiap lembaran dokumen Anda paraf, dan kemudian Anda tanda tangan. Begitu sudah tanda tangan, itu dokumen mengikat kita apa tidak? Yes, secara hukum kita terikat dengan dokumen. Itu yang disebut perjanjian. Itu dinotariatkan. Seperti itu juga, bahkan lebih kuat daripada itu, lebih mengikat daripada itu, yang namanya firman Tuhan. Kalau Anda ambil keputusan, ambil komitmen, pegang firman Tuhan, saya mau katakan begini sama saudara, firman Tuhan itu pasti. Oke? Kalau Anda ngerti bagaimana memperlakukan firman Tuhan sebagai perjanjian, yang namanya perjanjian itu ada hak dan ada kewajiban. Asalkan saya lakukan yang menjadi kewajiban saya di
perjanjian itu, saya pasti guaranteed, digaransi, dijamin mendapatkan yang menjadi hak saya. Kenapa? Itu adalah sebuah ikatan. Perjanjian adalah sebuah ikatan. Banyak orang Kristen nggak tahu prinsip ini, karena itu tidak mengikatkan diri dengan firman Tuhan, tidak mengikat diri dengan perjanjian, cuma ngelihat ini sebagai sebuah nasihat. Ya kadang kalau kita mood kita lakukan, kalau enggak ya kita mungkin nanti dulu aja, atau kita coba-coba lakukan, sebentar kita lakukan, nanti 2 bulan, 3 bulan berhenti melakukan. Ini perasaan nih. Saudara kalau sudah teken perjanjian sama bank, KPR, Anda teken KPR 15 tahun, saya tanya sama saudara, bulan depan gak mood bayar. Kira-kira gimana? Anda mood, gak mood, Anda tetap lakukan. Mau kondisinya Anda enak, gak enak, mau saudara sedang alami musibah, gak musibah, apapun yang terjadi, Anda komit mengerjakan bagian saudara. Benar apa tidak? Itu namanya perjanjian. Pertanyaannya, bagaimana saudara menghidupi Alkitab selama ini? Berapa banyak orang Kristen menghidupi Alkitab ya sesuai perasaan. Kalau pas tersentuh khotbah di gereja kita lakukan, setelah lama kita tidak lagi. Kalau kita pas terinspirasi, oh iya benar-benar, tapi setelah itu luntur lagi. Atau kalau kita senang kita ambil, gak senang kita buang. Makanya gak banyak orang ngalami kepastian penggenapan janji Tuhan dan mujizat di dalam hidupnya. Kenapa? Karena gak komit. Gak komit kan ya bebas-bebasan. Banyak orang hanya berharap satu arah. Pokok dari Tuhan yang langsung ngerjain sama kita. Itu namanya anugerah. Ini dimensinya beda ya. Anugerah itu satu arah. Anda tidak layak, Tuhan tetap memberikannya kepada saudara. Kenapa? Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Based on grace of the love of God. Karena dia mengasihi kita. Dia tetap ngelakuin. Anda jahat nggak jahat. Anda nggak ngelakuin apapun. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap mau memberkati kehidupan saudara. Itu dinamika dimensi anugerah. Tapi yang hari ini saya mau bagikan sama saudara, Anda harus ngerti, ada juga dimensi perjanjian. Kalau dimensi perjanjian itu 2 arah. Benar apa tidak? Dimensi perjanjian itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Karena itu kalau orang ngerti perjanjian Tuhan ini dan kita komit, kita sepakat sama Tuhan, kita pegang firman ini hidup-hidup, kita jadikan firman ini segalanya, ini dokumen perjanjian yang kita pasti kerjakan, maka seyakin itu Anda bisa ngerti setiap janjinya pasti digenapi, bukan moga-moga, digenapi, bukan ada kemungkinan, digenapi. Tapi pasti digenapi di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya buat saya yang namanya beribadah itu bukan kalau enggak hujan. Yang melayani, menyampaikan firman begini bukan kalau enggak capek. Mau capek, enggak capek. Mau hujan, enggak hujan. Mau krisis, enggak krisis. Pandemi, enggak pandemi. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berdoa. Saya tetap berpuasa. Saya tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu adalah perjanjian. Itu bukan saran, bukan nasihat. Itu sebabnya dalam hidup saya, mujizat itu sebuah kepastian. Buat orang lain mujizat itu adalah kejadian sekali seumur hidup. Tapi buat saya yang sekali itu terus menerus. Dan secara konsisten saya akan bisa ceritakan sama saudara. Setiap bulan selalu akan ada kesaksian-kesaksian baru. Sekonsisten itu Tuhan kita. Kenapa? Karena saya hidup dalam dimensi perjanjian. Saya tahu firman Allah ya dan amin. Firman Allah adalah perjanjian. Oh, hari ini saya berdoa saudara memperlakukan firman Allah dengan cara yang berbeda. Nanti Anda akan ngerti Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Dia Allah yang bisa dipercaya. Kalau engkau jadikan dia andalannya, firman-Nya pegangan dalam hidup saudara, engkau akan melihat ada masa depan yang pasti.
Jadi masa depan yang pasti itu bukan moga-moga. Pasti. Anda boleh start from zero, mulai dari nol. Tapi kalau saudara hidup di dalam perjanjian berkatnya Tuhan, saya yakinkan saudara, Anda pasti diberkati. Anda boleh nggak punya apa-apa sekarang. Tapi Anda buat deal, komitmen sama Tuhan, hidup all out sesuai dengan perjanjian Tuhan. Dan saksikan sekian tahun nanti ke depan. Konsisten dulu ya, jangan cuma cerita seminggu 2 minggu, mana. Waduh, nggak usah. Saudara, walk with Jesus. Jalani hidupmu bersama Yesus. Buat ikatan perjanjian sama Yesus. Alkitab itu bukan cuma syarat. Itu kehidupanmu. Itu dokumen perjanjian saudara buat sama Tuhan. Anda terikat. Tuhan juga terikat di situ. Anda jalankan dengan sungguh-sungguh. Saksikan Tuhanmu itu hidup. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, Taurat Tuhan ditulis the laws of the Lord. Laws itu apa? Hukum. Alkitab ngomong berbahagialah saudara kalau hidupnya menurut hukum-hukumnya Tuhan. Jadi Taurat itu sesederhana hukum-hukumnya Tuhan. Lanjutin lagi. Ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang apa? Peringatan-peringatannya yang mencari dia dengan segenap hati. Kata peringatan di situ dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis sebagai his rules. Rules. Rules itu apa? Peraturan. Rules, regulation, kebijakan, ketetapan. Itu yang saya sebut dengan perjanjian. Kalau orang hidup menurut hukumnya Tuhan, peraturannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, perjanjiannya Tuhan, Alkitab ngomong engkau orang yang berbahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pasti. Anda nggak peduli mau dunia gonjang-ganjing. Kadang-kadang ada pengusaha yang atau orang profesional yang pokok ngelihatnya selalu berita-berita di CNBC, di mana, wah ini nanti suku bunga mau naik, mau turun, wah ini stock market gimana, ini itu dan lain sebagainya. Saya mau ngomong sama saudara, dunia boleh gonjang-ganjing, semuanya boleh morat-marit, kacau balau. Tapi kalau Anda dapat firman Tuhan, satu firman Tuhan bisa membuat perbedaan yang besar dalam hidup saudara ketimbang yang dialami oleh dunia. Amin. Satu firman Tuhan saja. Ketika dunia ini diciptakan semuanya gelap, prediksi apa-apa semuanya gelap. Tapi Anda dapat rema, firman, Tuhan cuma ngomong satu, terang. Maka yang gelap jadi terang. Semua ramalan-ramalan pakar boleh benar. Tapi kalau saudara terpegang Tuhan dan firman-Nya sebagai perjanjian dalam hidup saudara, maka dalam hidupmu akan ada pengecualian yang terjadi. Sehebat itu firman-Nya. Dia nggak kepengaruh dengan krisis. Dia nggak pengaruh dengan keadaan ini dan itu. Kalau dia berjanji, dia bukan seperti manusia yang ada yang namanya force major. Anda buat perjanjian sama manusia, itu mengikat. Tapi tetap ada klausula force major. Benar apa tidak? Jadi kalau in case ini keadaan yang emergency, yang darurat, maka semua perjanjian itu tidak berlaku. Misalnya saudara beli asuransi ini, di cover semuanya. Tapi pasti ada klausula, tidak berlaku kalau keadaan perang. Karena kalau keadaan perang, gak ada perusahaan asuransi yang bisa cover. Remuk semua tuh, habis semuanya. Itu force major. Kenapa? Karena manusia terbatas. Tapi Tuhanmu, Tuhan Allah yang kita sembah, Dia bukan manusia yang punya batasan seperti kita. Kalau Dia sudah berjanji, tidak peduli apapun keadaannya, Dia akan genapi setiap janjinya di dalam hidup saudara. Itu sebabnya seandainya Anda yang suka baca berita bisnis, Anda pakai itu untuk dapat rema daripada Tuhan. Satu rema itu aja bisa mengubah masa depan saudara secara luar biasa. Anda yang suka sosmed yang setiap hari cuma mantengin TikTok gini terus. Seandainya Anda mantengin firman Tuhan kayak gitu. Dan Anda dapat satu rema dari Tuhan aja. Satu rema Tuhan sanggup mengubah segalanya dalam hidup saudara. Sepowerful itu Tuhanmu. Itu ibaratnya
semua orang sudah memprediksi saudara, pasti habis nih, gak bisa ini, gak kebayar ini utangnya. Tapi tiba-tiba ada orang kuat yang ngomong, aku di pihak kamu, aku selesain. Maka semua perhitungan pakar itu tiba-tiba dipatahkan. Kenapa? Ada orang yang lebih kuat. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau ada satu pribadi yang lebih kuat dari yang terkuat, yang lebih berkuasa dari yang paling berkuasa, namanya Yesus. Tepuk tangan buat Yesus, pribadi yang hebat dan berkuasa itu. Karena itu percayalah, firman-Nya ya dan amin. Dia berjanji dan dia akan pastikan setiap janjinya tergenapi. Miliki keyakinan itu. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kelima. Sebab Injil itu juga kabar baik, firman Allah yang kami beritakan, jadi termasuk firman Allah yang saya beritakan saat ini, yang saudara terima saat ini, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Jadi not only words, bukan cuma kata-kata, tetapi juga dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus. Semuanya katakan kekuatan oleh Roh Kudus. Lebih keras katakan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu apa? Kepastian yang kokoh. Kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ini cara bergeraknya nih. Jadi kadang-kadang orang gak nangkep. Sebagian orang gak nangkep ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Sebagian orang cuma ngertinya ini kata-kata. Tapi Anda harus tahu, di balik kata-kata ini ada backup, kekuatan oleh Roh Kudus. Itu yang membuat firman Allah ketika dia ngomong, jadilah terang. Karena ada kekuatan oleh Roh Kudus, maka kekuatan itu yang membuat terang itu jadi. Ketika Yesus ngomong sama orang yang lumpuh, bangkitlah, berjalanlah. Orang lain cuma dengar itu kata-kata. Tetapi yang mereka gak sadari, kata-kata itu di backup oleh kekuatan Roh Kudus. Itu yang membuat orang lumpuh, seumur hidupnya lumpuh, dari lahir sudah lumpuh. Tapi kemudian dia bangkit dan dia berjalan. Itu sama seperti kayak saudara dapat cek. Atau dapat BG, Biro Gilead. Semua orang bisa tanda tangan tuh di situ. Itu cuma secari kertas. Anak kecil bisa tanda tangan juga. Siapapun di luar sana juga bisa tanda tangan. Tapi powernya beda. Kalau yang tanda tangan, orang yang bonafit, yang di backup, di balik cek itu ada rekening yang powerful, yang membackup cek tersebut. Itu memang cuma selembar kayak gini saudaraku ya. Tapi yang selembar itu diteken, itu punya power yang luar biasa. Banyak orang kadang-kadang nerima firman Tuhan kayak gini, nganggapnya cuma masukan, nasihat. Makanya nothing happen. Tapi kalau saudara nerima perkataan-perkataan ini sebagai firman Allah. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang ketika disampaikan maka semuanya jadi. Dan engkau percaya, Yesus ngomongnya, terjadilah sesuai imanmu. Urusan firman itu terjadinya sesuai imanmu. Makanya balik lagi, Alkitabnya sama, tapi imannya berbeda, hasilnya beda. Alkitabnya sama, Anda imannya cuma itu buku yang baik, nasihat yang baik, ya sudah itu cuma jadi nasihat yang baik buat saudara. Tapi Alkitab yang sama, iman saudara, ini adalah buku perjanjian. Maka sepasti perjanjian, sepasti itu juga penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena di backup oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara dan saya tantang, saya ajak saudara, ayo kita hidup di dalam perjanjian Tuhan. Karena perjanjian firman Tuhan adalah pasti.
Dan saya berdoa selama bulan ini kita akan belajar keuangan, Alkitabiah, prinsip-prinsip hidup diberkati di dalam Tuhan. Saya berdoa selama bulan ini semuanya tanpa terkecuali Anda terima blessing, Anda terima miracles, financial miracles, financial blessing like never before. Yang belum pernah engkau alami sebelumnya, Anda alami secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Dan Rema tahun ini, Great Multiplication, itu bukan cuma tema cantik. Tapi itu sungguh-sungguh jadi. Sungguh-sungguh jadi. Dan itu pasti. Kalau Anda percaya, Anda pegang dengan sungguh-sungguh, pasti tahun ini terjadi Great Multiplication dalam hidup saudara. Saya melihat dengan mata iman saya, dalam nama Yesus, keuanganmu dilipat gandakan dengan dahsyat, berkat-berkatmu dilipat gandakan dengan dahsyat, prestasimu dilipat gandakan dengan dahsyat, ordermu dilipat gandakan dengan dahsyat, semua aspek finansial saudara dilipat gandakan dengan dahsyat. Anda percaya itu? Saya ingin ajak saudara membuktikan firman Tuhan dengan hidupi perjanjian. Perjanjian berkatnya Tuhan. Jadi selama bulan ini kita akan belajar tentang perjanjian berkatnya Tuhan secara khusus dalam bidang finansial. Dan saya tantang saudara, jadikan firman ini sebagai perjanjian. Ikatkan diri saudara, komit untuk menghidupi dengan sungguh-sungguh. Dan saksikan, alami sendiri apakah Tuhanmu benar hidup apa tidak. Firman Allah ya dan amin apa tidak. Karena saya sudah menghidupi ini 25 tahun. Saya masih ingat dulu waktu saya pertama kali menikah. Terus kemudian saya ketemu dengan salah satu keluarga. Dan dengar saya mau jadi pendeta. Pastor Nita mau jadi pendeta. Aduh, kita ini dihinanya luar biasa. Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan sebagai pendeta tidak punya prospek. Mereka menganggap ini, apa itu namanya, enggak ada masa depan. Kamu menyanyiakan potensi aja. Dan kamu mau makan apa? Kamu mau makan kursi gereja apa? Waduh, kalau kumpul keluarga saya sudah enggak suka sekali saudaraku karena selalu yang kayak gitu disindir-sindir terus. Tapi 25 tahun yang lalu saya buat deal sama Tuhan untuk hidup di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Sekian tahun berjalan, sekian tahun lewat. Belum lama yang lalu orang yang sama kita ketemu lagi. Dan ternyata posisinya sudah berbeda. Dulu ngelihatnya kita gini. Sekarang lihatnya kita seperti ini. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kita dianggap di bidang yang paling tidak prospek pun. Anda boleh di tempat yang paling tandus pun. Tapi kalau Tuhan yang membackup saudara, padang gurun akan dijadikan taman Tuhan. Itu akan dijadikan kebun buah-buahan. Berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Saya paham prinsip-prinsip natural, oh ini gini kita harus milih yang benar. Itu semua Anda silahkan lakukan. Tapi ada yang melampaui semuanya itu. Yaitu the power in the word of God. Kuasa di dalam firman Tuhan. Kalau Anda pegang firman Tuhan sebagai perjanjian, Anda komit menjalankan perjanjian Tuhan, Anda akan mengalami Tuhanmu itu hidup, Allahmu itu berkuasa, dan firman-Nya ya dan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi mari kita hidupi perjanjian Tuhan, perjanjian berkatnya Tuhan secara finansial dan alami sendiri dalam hidup saudara. Selama sebulan ini kita akan belajar banyak detailnya, seperti kayak dalam perjanjian notaris, ada banyak pasalnya, ada banyak ayatnya. Demikian juga dokumen di perjanjian lama, perjanjian baru, yang terkait dengan berkat finansial itu banyak ayatnya, banyak pasalnya. Tapi satu yang saya mau ajak kita pelajari. Satu itu baru yang pertama. Nanti minggu depan, minggu berikutnya lagi selama sebulan ini masih banyak yang lain yang kita akan pelajari. Jadi bukan satu-satunya. Tapi kita mulai dari yang pertama hari ini. Yang saya mau bagikan kepada saudara. Dalam perjanjian berkatnya Tuhan ini adalah persembahan persepuluhan. Langsung ngetohok pertama kali kena di situ saudaraku. Ya, tapi Anda harus tahu.
Anda mau ikut dalam perjanjian berkatnya Tuhan, Anda ngikutin firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab, kita baca bersama di dalam Maleakhi pasalnya yang ke-3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kali ini saya ingin ajak saudara baca, ngelihat layar ke depan aja. Karena kita akan baca di terjemahan yang berbeda. Biasanya Alkitab yang kita punya itu TB, terjemahan baru. Tapi yang kita akan baca ini versinya adalah versi bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalau Anda punya di handphone juga versi bahasa Indonesia masa kini Anda bisa temukan juga. Ya, siap? Kita akan baca ya. Anda perhatikan baik-baik. Ini Tuhan sedang ngomong tentang persembahan persepuluhan. Persepuluhan itu artinya buat yang belum tahu ya, kita mengembalikan 10% berkat Tuhan dalam hidup kita kembalikan sama Tuhan. Nah, mari kita baca. Perhatikan saudaraku, Tuhan ngomong gini tentang persepuluhan. Akulah Tuhan. Langsung dia memposisikan dengan jelas, akulah Tuhan. Bukan akulah Bapa. Jadi dia tidak sedang memposisikan sebagai Bapa. Dia sedang memposisikan sebagai otoritas tertinggi. Akulah Tuhan. Dan aku tidak berubah. Manusia boleh berubah, tapi Tuhan ngomong aku tidak berubah. Karena itu kamu, keturunan Yakub, tidak dibinasakan. Seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng. Oke? Kamu semua sudah berubah. Tapi Tuhan ngomong aku tidak berubah. Kamu sudah menyeleweng dari hukum-hukumku dan tidak setia menjalankannya. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Sampai di situ. Jadi Tuhan jelas ngomong, aku tidak berubah. Dalam hal persepuluhan, Tuhan tidak berubah. Mau itu perjanjian lama, Tuhan tidak berubah. Mau itu perjanjian baru, Tuhan tidak berubah. Mau zaman sekarang, Tuhan tidak berubah. Yang berubah siapa? Manusia. Makanya tadi kamu menyeleweng, tapi aku tidak berubah. Kamu tidak setia, tapi aku tetap setia. Saya mau ngomong sama saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Kita mau kayak gimana pun, dia tetap konsisten. Dia tidak berubah, dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Dan dia tetap mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi Tuhan ngomong, aku tidak berubah. Saudara jangan gampang untuk diombang-ambingkan dengan angin pengajaran di luar sana bahwa persepuluhan itu cuma hukum Taurat. Zaman dulu hukum Taurat aja. Sekarang sudah nggak ada persepuluhan. Apalagi zaman sekarang. Orang Israel pun sudah tidak persepuluhan. Ngapain kita orang Kristen mengembalikan persepuluhan? Saudara baca tadi ayat ya. Bukan cuma zaman sekarang orang Israel nggak mengembalikan persepuluhan. Perjanjian baru pun juga tidak mengembalikan persepuluhan. Zaman hukum Taurat pun, itu zaman hukum Taurat loh kita baca tadi. Saat zaman hukum Taurat pun ada masa-masa orang Israel berubah setia. Tapi Tuhan ngomong aku tidak berubah. Orang Israel menyeleweng, tapi Tuhan ngomong aku tetap setia. Lihat saudaraku, aku Tuhan tidak berubah. Di perjanjian baru Yesus ngomong, untuk urusan keadilan dan belas kasihan kamu harus lakukan. Untuk urusan persepuluhan, jangan kamu abaikan. Berarti Tuhan yang sama di perjanjian lama ngomong aku tidak berubah. Di perjanjian baru dia tetap konsisten. Oke, jadi kita harus sadar. Persepuluhan itu ada di hukum Taurat. Tapi persepuluhan ada sebelum hukum Taurat. Hukum Taurat itu datangnya melalui Musa. Dari zamannya Musa. Tapi sebelum Musa ada, zamannya bapak orang percaya, Abraham, sudah persepuluhan sama Melkisedek. Abraham, Isa, dan Yakub persepuluhan. Bahkan prinsip persepuluhan sudah diajarkan. Sejak zaman manusia pertama kali diciptakan, Tuhan taruh di Taman Eden. Tuhan ngomong semuanya boleh kamu makan. Tapi yang satu ini jangan. Jadi prinsip persepuluhan itu sudah ditanamkan sejak dari awal. Dan Tuhan ngomong, akulah Tuhan, aku tidak berubah. Jadi Anda nggak perlu dibingungkan dengan rupa-rupa pengajaran yang tidak jelas.
Firman Tuhan jelas ngomong, akulah Tuhan, aku tidak berubah. Lanjutkan lagi pembacaan kita. Ayat 8, sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya, bagaimana? Jawabku, dalam hal membayar 1/10 dan memberi apa? Persembahan. Kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, nanti saudara akan menemukan bahwa kata menipu Allah yang dipakai adalah rob God. Rob itu artinya apa? Merampok. Tuhan ngomong, kamu merampok aku. Tapi dalam hal apa? Dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini ayat tuh sensitif banget. Saya ngerti saudaraku. Jadi saudara jangan tersinggung dulu ya. Karena sebagian orang baca ayat ini langsung marah. Emangnya saya penipu? Emangnya saya perampok? Kapan saya merampok? Sabar saudaraku. Belanda masih jauh, oke? Kita duduk tenang, kita rileks, kita santai. Nanti di bagian akhir ayat ini saya akan kembali ke situ. Saya akan jelaskan sama saudara apa yang dimaksud Tuhan dengan merampok, menipu. Ya, tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi yang saya mau saudara bisa sadari, persepuluhan adalah sebuah cara Tuhan menguji hati kita. Dalam Alkitab Tuhan itu selalu ada momen-momen dia tuh menguji hati manusia. Untuk Abraham Tuhan punya rencana besar. Yaitu menjadikan dia bapak banyak bangsa. Tetapi Abraham diuji enggak? Itu bapak orang percaya loh. Teladan iman kita semua. Diuji. Apa ujiannya? Tuhan ngomong sama Abraham. Anakmu Ishak, anak perjanjian satu-satunya itu. Persembahkan kepadaku. Itu ujian loh. Dan coba saudara renungkan. Kalau kita mau ngerenungkan perintah Tuhan, suruh mempersembahkan anak jadi korban bakaran. Apa komentar kita? Kok Tuhan tega banget ya? Kok Tuhan jahat banget ya? Kok sampai segitunya ya? Saya mau ngomong begini sama saudara. Jangan buru-buru menuduh Tuhan. Karena perkataan yang sama, ketika diucapkan dari hati yang berbeda, meaningnya bisa berbeda. Saya mau ngomong sama saudara, sebelum Anda ngambil kesimpulan Tuhan itu tega dan jahat, saya mau yakinkan saudara, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita setiap anak-anaknya dan yang rencananya baik adanya. Kalau Dia suruh kita melakukan sesuatu, tidak pernah Dia suruh kita untuk merugikan kita, untuk menjahati kita, untuk merampok kita, untuk mengurangi bagian kita. Kalau Dia suruh kita untuk melakukan sesuatu, kayaknya enggak enak, tetapi semata-mata untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata Abraham disuruh yang kayaknya, kok tega banget. Ketika Abraham taat, Tuhan ngomong, Abraham, sekarang aku tahu hatimu benar-benar tertuju kepadaku. Kamu benar-benar percaya, kamu taat kepadaku dan kamu sungguh-sungguh mencari aku. Sekarang aku bersumpah, janjiku ini tergenapi dalam hidupmu. Dari momen itu Abraham lulus ujian, maka janji Tuhan tergenapi. Abraham jadi bapak banyak bangsa. Tadinya bapak satu anak Ishak, sekarang bapak banyak bangsa. Ternyata Tuhan nyuruh satu perintah yang kayaknya tega. Semata-mata maksudnya cuma untuk menggenapi janjinya yang besar dalam hidup Abraham. Sama halnya dengan kita, kadang-kadang sebagian orang Kristen tuh gak ngerti gak dong. Tuhan suruh bawa persembahan persepuluhanmu. Sebagian orang sudah curiga sama Tuhan, ya Tuhan kok mau ngambil duitku? Kok aku mau dikurangin berkatku? Kok mau dikorting, didiskon? Jangan buru-buru curiga sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan itu sudah ngelihat hati kita.
Tuhan sedang menguji. Dan doa saya ketika hati saudara diuji Tuhan, yang Tuhan dapati hati yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang percaya dan sadar sepenuhnya, Tuhan, kalau aku bisa, semua yang aku punya ini juga datangnya daripadamu. Kalau aku mampu, Tuhan yang memampukan aku. Tuhan yang memberikan kepandaian. Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan yang membuka jalan bagiku. Tuhan yang membuat yang harusnya tidak bisa jadi bisa. Semuanya ini datang daripadamu. Dan sebagai ucapan syukur, aku mau bawa persembahan persepuluhan kepadamu. Kalau Tuhan temukan hati yang percaya, hati yang tertuju sama Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang mau taat sama Tuhan seperti itu. Saya mau katakan sama saudara, persepuluhan yang kayaknya mengurangi, malah di finalnya akan melipat gandakan anugerahnya, blessingnya dalam hidup saudara. Hari ini doa saya, semua jemaat keluarga Allah lulus ujian. Doa saya nggak ada yang disqualified, nggak ada yang tidak lulus. Semuanya lulus ujian dan semuanya menikmati penggenapan janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Amin. Lanjutkan lagi pembacaan kita itu. Ayat yang ke-9. Seluruh bangsa menipu aku, maka kamu semua kena kutuk. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Tolong lihat ke depan sini, ditulis bawalah 1/10 seluruhnya. Berarti 100%. Oke, seluruhnya dari 1/10 ya. Jangan separuh, jangan sebagian. Karena perintahnya Tuhan seluruhnya. Kemana? Ke rumahku. Ke rumah Tuhan, jelas. Perintahnya Tuhan, 1/10 itu dibawa kemana? Rumah Tuhan. Dan Alkitab ngomong, 1/10 itu milik Tuhan. Jadi kalau memang buat saudara, Anda mengamini dan Anda mengiyakan firman Tuhan bahwa 1/10 itu milik Tuhan. Yang berhak menentukan kemana 1/10 itu kita apa Tuhan? Tuhan. Banyak orang gak sadar, ngasih 1/10 tapi merasa punya hak. Ya terserah saya dong, saya mau kasih ke gereja atau saya kasih ke pendeta siapa, saya mau kasih ke panti asuhan, ke gereja desa, terserah saya. Ya memang terserah kita kalau itu punya kita. Tapi firman Tuhan ngomong 1/10 milik Tuhan. Jadi yang namanya 1/10 itu yang bukan punya kita. 1/10 itu punya Tuhan. Dan yang punya ngomong bawalah 1/10 itu seluruhnya ke rumahku. Rumahku itu rumah Tuhan itu di mana buat kita masing-masing? Rumah Tuhan itu adalah gereja lokal di mana Tuhan menanam kita, menempatkan kita untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Nah, saudara jangan salah ngerti ya. Gereja kita ini engage fully dalam banyak kegiatan sosial. Kita sedang mau membangun panti asuhan. Kita sedang mau membangun panti jompo. Kita banyak membantu orang-orang miskin. Kita nggak ngumumin sampai kayak gimana. Tetapi itu kita kerjakan. Kita membantu gereja-gereja desa. Orang-orang yang membutuhkan. Diakonia itu jalan terus. Saya sendiri secara pribadi lakukan semuanya itu. Tetapi semuanya itu di luar 1/10 saya. Karena saya tahu 1/10 milik Tuhan. Dan saya kembalikan ke rumah Tuhan. Makanya kalau saudara baca dokumen perjanjian, harus ngerti, paham dokumen perjanjiannya apa dan ikuti. Itu namanya perjanjian. Oke. Kenapa kok Tuhan suruh membawa 1/10 ke rumah Tuhan? Ditulis tadi, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Jadi ternyata ini 1/10 adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh Tuhan untuk memastikan pekerjaan Tuhan jalan. Selalu ada makanan rohani, Injil, kabar baik, pelayanan yang terus diberitakan sehingga Injil bisa maju dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Artinya ketika kita mengambil bagian di dalam persepuluhan, sesungguhnya secara langsung dan tidak langsung, Anda sedang ambil bagian di dalam pekerjaan misi. Anda sedang ambil bagian untuk jadi berkat. Anda sedang ambil bagian untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Haleluya. Jadi kita harus ngerti. Makanya sekarang pun gereja kita sedang membangun bukit doa, Holy Land, panti asuhan dan lain sebagainya. Itu semua nggak akan terbangun kalau tidak ada jemaat yang ambil bagian. Karena ini memang Tuhan pakai umatnya untuk ambil bagian di situ. Dan sekarang ini saudaraku ya, semakin ke sini, semakin banyak orang-orang yang digugah hatinya untuk ambil bagian di situ. Tadi pagi saya baru aja dikasih tahu sama Pak Obaja, ada seorang dokter yang merasa sangat mantap untuk ambil bagian di dalam pembangunan Bukit Doa Holy Land. Karena melihat bahwa dari 100% orang Kristen di Indonesia, paling cuma 1-2% yang punya kesempatan berangkat ke Holy Land. Karena biayanya besar. Jadi dia ngomong, kita bangun Bukit Doa Holy Land itu paling tidak ada taste-nya Holy Land. Kita bisa alami di Indonesia, apalagi zaman sekarang, zaman perang katanya saudaraku ya. Semakin susah lagi untuk berangkat ke sana. Ayo kita bangun di Indonesia. Ada lagi, satu lagi yang baru saja ngomong. Karena itu kan di Bukit Doa Holy Land banyak bangunan ya. Oh ini yang ini saya cover. Saya mau ambil bagian 1 miliar di sini. Ada lagi seorang yang ngomong, untuk panti asuhan saya mau kasih 2 miliar untuk bangun panti asuhan. Ada lagi yang ibu-ibu yang sudah tua datang dan bawa sertifikatnya ngomong, saya mau panti jompo dibangun di sini. Itu adalah bagian yang kita ambil bersama-sama untuk memastikan supaya pekerjaan Tuhan terus maju. Supaya ada makanan yang dipakai untuk jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Dan terus Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Yang terakhir ya, yang terakhir. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 sampai 12. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka apa? Pintu-pintu surga. Anda yang familiar baca ayat yang sama ini dalam Alkitab versi terjemahan baru yang biasanya dicatatnya apa? Tuhan ngomong, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. The windows of heaven. Windows itu jendelanya, tingkap. Tapi ternyata dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini bukan cuma jendela yang dibuka. Pintunya juga dibuka saudaraku. Jadi hari ini saya mau katakan sama saudara, sementara kita taat sama perjanjian firman Tuhan, membawa persembahan persepuluhan, terimalah janji Tuhan ini. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, jendela surga, bahkan pintu surga untuk mendatangkan berkat sampai berkelimpahan dalam kehidupan kita. Lanjutkan, dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Pohon-pohon anggur akan syarat buahnya, maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Di bagian dari pembacaan kita ini, isinya blessing, blessing, blessing. Padahal tadi waktu kita pertama kali mulai membaca ini, isinya cuma perintah, teguran. Kamu menipu Allah, kamu tidak mengembalikan persepuluhan. Ayo kamu bertobat, kembalilah kepadaku. Bawalah persembahan persepuluhan. Ini sama seperti kayak Abraham. Awalnya Tuhan perintahnya kayak tajam. Awalnya kayak tega. Tapi ternyata ending dari semua perintah itu semata-mata karena kasihnya kepada kita. Karena dia mau mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Dan berkat-berkatnya yang berlimpah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi kita baca dan kenal istilah kalau tidak mengembalikan persepuluhan itu merampok Tuhan. Menipu Tuhan. Jangan salah paham saudaraku ya. Karena siapa kita manusia bisa merampok Tuhan? Apakah Anda pernah temuin di Alkitab orang yang cukup kuat dan cukup hebat bisa merampok Tuhan? Pernah gak Tuhan kerampokan?
Siapa kita bisa merampok Tuhan? Jadi nggak seperti yang kita pikirkan. Tuhan itu tidak menuduh kita jadi perampok, no. Tapi Tuhan ngomong, kamu merampok aku. Kenapa? Karena Tuhan tuh punya maksud. Aku mau membuka tingkap-tingkap langit. Aku mau mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Aku mau menjaga kamu. Belalang pelahap aku hardik bagimu. Aku akan menjadikan kamu negeri kesukaan. Dan karena mereka nggak taat ngelakuin perintah Tuhan, Tuhan nggak bisa melakukan semuanya itu. Jadi Tuhan ngomong, kamu merampok kesempatanku untuk bisa memberikan yang terbaik bagimu. Menggenapkan rencanaku dalam kehidupanmu. Mencurahkan berkat-berkatku yang berlimpah dalam kehidupanmu. Saya ini punya anak saudaraku ya. Anda yang punya anak dan saudara memang sayang sama anak saudara. Saya yakin dari hati kita kepinginnya give the best. Kalau kita sayang anak kita, kita selalu kepengen ngasih yang terbaik buat anak-anak kita. Betul apa tidak? Saya merancangkan buat anak-anak saya besok, saya kepengen menatakan hidup mereka gini, gitu, nanti punya rumah sendiri, nanti ketata ininya, itunya. Saya tidak akan ragu-ragu untuk mengerahkan semua yang saya bisa untuk memastikan mereka berhasil. Itu hati orang tua. Tapi kadang-kadang saudara yang sudah jadi orang tua, saudara tuh ngerti, ada anak-anak yang sudah siap, ada anak-anak yang belum siap. Kalau sama anak saya yang masih kecil, saya sudah kasih mobil. Maksud hati mengasihi, realita mencelakakan dia. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah ngasih pun, tapi anak-anaknya terlibat pergaulan yang salah, hidupnya nggak karu-karuan. Akhirnya kita tarik lagi apa yang sudah kita kasih. Bukan karena kita jahat, kita narik itu karena kita tahu dia belum bisa dipercaya. Jadi buat orang tua yang benar-benar mengasihi anak, kata merampok itu kamu merampok kesempatanku untuk bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Bapak di surga nggak kejam saudaraku. Perintah persepuluhan itu bukan untuk ngambil dari saudara. Perintah persepuluhan itu menguji hati kita. Kita ready apa tidak? Kita siap apa tidak? Dan saya percaya doa saya Anda semua lulus ujiannya Tuhan. Dan semua yang Tuhan sudah rancangkan, sediakan yang terbaik dalam hidup saudara. Anda bisa alami, Anda terima, tingkap-tingkap langit terbuka, jendela pintu surga terbuka, dan berkat tercurah sampai berkelimpahan.